sesuai dengan janji Dina tadi ya, Dina bakal ngajakin kamu ngobrol-ngobrol seru barengan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Karena temanya adalah hari ini perubahan organisasi dan juga tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan pastinya peraturan pemerintah ya. Langsung aja kalau gitu kita sapa. Ini Dina punya dua orang yang luar biasa sekali. Halo bapak-bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu. Baik Bu, baik Mbak. Ya. Bapak-bapak aku tuh fleksibel sih sebenarnya, dipanggil ibu gitu ya. Asal dipanggil mas aja ya. Takut nanti orang jadi ambigu gitu ya. Apa kabarnya? Baik-baik aja kah atau bagaimana? Agak tegang atau gimana nih? Alhamdulillah, baik. Oke, mungkin bisa kenalan dulu kali ya bapak-bapak. Kalau Dina kan tadi udah kenal ya kan. Kalau sahabat Sonora di luaran sana mungkin ada yang pengen tahu ini suaranya bapak siapa ya kira-kira. Silakan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi wabarakatuh. pun, Ya pun. perkenalkan kami fungsional penyuluh dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Saya Ahmed Antoni, fungsional penyuluh ahli madya. Sedangkan bersama saya ada Mas Fuad, penyuluh ahli muda dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Waduh mantap ya. Tapi aduh, kita punya surprise nih dari DJP gitu ya, kantor wilayah DJP. Kalau ternyata ada perubahan gitu, mungkin bisa diceritain ini perubahan apa sih Pak yang terjadi di kantor kita ini? Oh iya, betul sekali Bu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK 01/2021, mulai tanggal 24 Mei 2021 terdapat perubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Di mana akan terjadi perubahan antara lain adalah KPP Pratama Tanjung Karang menjadi KPP Pratama Bandar Lampung 1. KPP Pratama Kedaton menjadi KPP Pratama Bandar Lampung 2. Oke. Sedangkan KPP Pratama Teluk Bentung berhenti beroperasi dan wilayah kerjanya dipindahkan ke KPP Bandar Lampung 1 dan Bandar Lampung 2. Oke. KPP Pratama Teluk Bentung selanjutnya akan dijadikan kantor pelayanan pajak madya Bandar Lampung. Dan selain dari Provinsi Lampung juga terjadi perubahan di Provinsi Bengkulu, Bu. Oh iya. Untuk di Provinsi Bengkulu sendiri terjadi perubahan di mana KPP Pratama Arga Makmur menjadi KPP Pratama Bengkulu. Bengkulu 1 dan KPP Pratama Bengkulu menjadi KPP Pratama Bengkulu 2. Oke. Jadi begitu perubahan. Jadi ada perubahan KPP dan perubahan wilayah. Oke. Tapi secara unit tidak ada perubahan atau gimana? Secara unit tidak ada penambahan, Bu. Oke. Masih tetap 9 unit ya? Iya, 9 Oke. unit. Nah itu dia tadi sahabat Sonora, ternyata untuk kamu yang biasanya gitu ya dibagi-bagi dari KPP Pratama Tanjung Karang dan juga KPP Pratama Teluk Betung, ini jadi satu ya, jadi KPP Pratama Bandar Lampung 1. Nah emangnya sebelumnya nih Pak, emangnya kenapa ada perubahan ini? Kondisinya seperti apa sebelumnya? Oh iya. Jadi Gini Silakan. Mbak, kantor wilayah DJP Bengkulu dan Lampung itu seperti namanya itu wilayah kerjanya itu untuk Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Oke. Nah, di Provinsi Lampung itu sendiri tuh ada 6 KPP, kantor pelayanan pajak, Oke. 3 di dalam Bandar Lampung dan 3 di luar. Oh iya. Ya, yang di Bandar Lampung itu, yang 3 itu yang pertama adalah KPP Pratama Tanjung Karang, Oke. yang kedua KPP Pratama Kedaton, dan ketiga KPP Pratama Teluk Betung, yang tadi disampaikan Pak Tony. Oke. Kemudian yang di luar kota Bandar Lampung ada 3 juga. Oke. Yang terdekat KPP Pratama Natar, kemudian KPP Pratama Metro, dan KPP Pratama Kota Bumi. Oke. Sedangkan untuk di luar Provinsi Lampung, Provinsi Lampung, ada ya. 3. Yang pertama KPP Pratama Bengkulu, kemudian KPP Pratama Arga Makmur, Ya. dan KPP Pratama Curug. Oke. Jadi total 9 seperti yang disampaikan tadi. Sebelum perubahan jumlahnya 9 dan setelah perubahan tetap 9. Oke. Gitu, tidak ada penambahan. Oke, mantap ya. Nah, kira-kira nih ya maksud dan tujuannya apa? Pasti sahabat saudara di luar sana juga wondering ya, alias bertanya-tanya gitu. Nanti kita bahas ya. Makanya jangan kemana-mana karena masih banyak banget yang akan kita bahas di sini. Masih di Memori Sonora sampai dengan jam 11 siang nanti. Bahwa maksud dan tujuan dengan dilakukannya perubahan ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, Oke. efektif, berintegritas, berkeadilan,
serta untuk mewujudkan organisasi yang handal sehingga diperlukan penataan organisasi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi mengoptimalkan penerimaan pajak lah intinya. Iya, benar sih. Kayak jadi kita tahu gitu ya, kalau misalnya Tanjung Karang sama Teluk Betung juga ya satu, Bandar Lampung gitu kan ya. Baik. Tapi kan yang kita dengar tadi gitu ya Pak ya, dan kita tahu juga ada KPP Madya dan juga KPP Pratama. Sebenarnya bedanya emang apa sih Pak, KPP Madya dan juga KPP Pratama itu? Itu pertanyaan bagus sekali Bu. Jadi memang sebelumnya di Provinsi Bengkulu dan Lampung belum ada KPP Pratama Madya. Jadi memang baru KPP Pratama ini. Berbeda dengan di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Itu sudah ada KPP Pratama Madya sejak dahulu gitu. Jadi KPP Pratama Madya adalah KPP yang mengurusi wajib pajak yang memiliki penghasilan cukup besar di wilayah kabupaten atau kota. Dalam hal ini yang ada di Provinsi Lampung. Jadi itu KPP Madya Bandar Lampung. Akan diurus wajib pajak seperti itu. Sedangkan untuk wajib pajak lainnya dimasukkan ke dalam KPP Pratama yang dibagi berdasarkan wilayah. Baik. Oke, jadi dibagi gitu ya. Yang kaya banget boleh, yang kaya aja di sini gitu ya. Oke, tapi saudara-saudara, kalau misalnya nih kamu punya pertanyaan untuk bapak-bapak ini gitu ya, Bapak Mediantoni dan juga Bapak Fuad, boleh banget kamu langsung aja SMS dan juga WhatsApp Indina di sini di 0878 000 296. Formatnya adalah nggak usah pakai format ya, nama, usia, alamat, dan juga pertanyaan kamu aja biar cepet ya. Nah, kalau misalnya ada perubahan gitu ya, ada perubahan kantor gitu kan Pak ya, kira-kira struktur organisasinya gimana nih untuk KPP tersebut? Apakah ada perubahan juga atau mungkin bagaimana tuh Pak? Iya, gini Mbak Dina. Sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya itu adalah wajib pajak yang sebelumnya terdaftar di KPP Pratama. Nah, ini hanya untuk di Provinsi Lampung saja, gitu. Jadi seluruh wajib pajak di KPP Pratama dengan kualifikasi tertentu dikumpulkan di KPP Madya. Nah, itu penetapannya melalui surat Direktur Jenderal Pajak. Jadi dari pusat itu ditentukan. Gitu. Nah, untuk fungsi KPP Madya itu sendiri tuh kurang lebih ada 16 tuh. Banyak ya. Ya, ini ada banyak kan. Yang pertama adalah analisis penjabaran dan pencapaian target penerimaan pajak. Nah, ini target utama nih, emang untuk mengumpulkan penerimaan negara kita. Nah, kemudian melakukan edukasi, pelayanan dan pengelolaan laporan wajib pajak. Kemudian pendaftaran wajib pajak dan penghapusan NPWP. Nah, kemudian pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Ini terkait kalau misalnya kita dengar masalah PPN. Kalau PPN itu biasanya dia pengusaha kena pajak tuh pasti. Kemudian yang kelima adalah penyelesaian tindak lanjut pengajuan atau pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat. Nah, kemudian melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan pajak. Kemudian penetapan, penerbitan dan atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan. Kemudian melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak yang teks amnesti tahun 2016 kemarin ya. Nah, ini follow up juga di sana. Kemudian menjamin kualitas data hasil rekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal. Kemudian pemuktahiran basis data perpajakan. Kemudian pengelolaan kinerja dan pengelolaan resiko. Yang ke-12, pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal. Jadi kita di sini ada pemantauan internal juga, gitu, terkait internal kita. Kemudian penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak. Dan kemudian yang ke-14, pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan. 15, pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan, serta yang terakhir pelaksanaan administrasi kantor. Nah, atas 16 kegiatan ini dilakukan oleh seksi-seksi, ada seksi-seksi terkait. Nah, jadi di dalam KPP itu kan ada seksi terkait ini. Kurang lebih kalau secara pengelompokan ada 6 kelompok nih. 5 atau 6. Nah, yang pertama adalah subbagian umum dan kepatuhan internal. Ini yang mengatur masalah kantor nih. Kantor kita terkait sumber daya manusia maupun terkait dengan kebutuhan kantor. Nah, serta kepatuhan internal untuk pengawasan bagi SDM sendiri internal. Nah, kemudian seksi penjamin kualitas data. Kemudian ada seksi pelayanan. Nah, seksi pelayanan ini termasuk juga di bagian yang wajib pajak mau laporan atau mengajukan permohonan. Nah, itu seksi pelayanan di Bang handle. Kemudian ada seksi pemeriksaan, penilaian dan penagihan. Nah, ini digabung nih. Kalau dulu sebelumnya ini masing-masing nih, seksi pemeriksaan sendiri, habis itu seksi penagihan sendiri gitu.
Sekarang Sekarang digabung nih, karena dirasa bisa digabungkan, makanya unit ini digabung. Seksi. Kemudian yang berikutnya adalah seksi pengawasan. Nah, ini untuk di Madya ini ada 6. Jadi ada 6 seksi pengawasan dibagi berdasarkan kriteria tertentu. Gitu. Ada kriteria. Ya, tapi secara kegiatan sama itu. Sama. Hanya mungkin ini berapa wajib pajak di seksi ini gitu. Oke. Jadi semuanya terstruktur ya? Iya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada jabatan fungsional juga nih. Nah, seperti yang kami kan fungsional penyuluh. Nah, untuk di kawan-kawan di KPP Madya nanti ada juga penyuluh pajak, dia berada di seksi pelayanan. Kemudian ada ini fungsional pemeriksa, pemeriksa auditor. Nah, itu di seksi pemeriksaan, koordinasi. Dan ada penilai pajak juga. Penilai pajak. Nah, itu di seksi pemeriksaan penilaian dan penagihan. Nah, sedangkan untuk KPP Pratama fungsinya masih sama dengan yang aturan sebelumnya. Nah, yang membedakan dengan KPP Madya untuk Pratama ini ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Ada kelompok. Nah, dibagi menjadi 2 tipe kelompok. Nah, kelompok pertama itu dia terkait dengan seksi pengawasannya aja nih, Mbak. Nah, untuk kelompok pertama nih seksi pengawasannya ada 6 seksi. Ada 6 ya. Nah, sedangkan untuk kelompok kedua hanya 5. Ada 5. Nah, untuk di Kanwil kita ini yang kelompok 2 itu hanya di KPP Pratama, Natar dan Curup. Iya, 2 itu. Nah, selebihnya itu kelompok 1 semua tuh, yang 6 gitu. Jadi kalau udah seperti ini gitu ya, kamu yang wajib pajak tenang aja, pasti dilayani dengan fungsionalnya masing-masing gitu ya. Baik. Nah, nanti kita bakal buka pertanyaan juga, sahabat Sonora. Habis ini bakal Dina bacain semua pertanyaan kamu ya. Makanya kalau misalnya kamu punya pertanyaan tentang pajak-pajak gitu ya, kalau sudah merasa menjadi wajib pajak, ya namanya aja udah wajib gitu ya. Jadi harus diurusin ya kan. Jangan kemana-mana, nanti kita balikan lagi ya, masih di Memori Sonora barengan Bapak Medi Antoni dan juga Bapak Fuad dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Tapi kamu masih ditemani barengan Dina Disam dan kita masih ngobrolin tentang perubahan organisasi nih, sahabat Sonora ya. Tadi udah banyak banget yang kita obrolin di sini sama Bapak Medi Antoni dan juga Bapak Fuad ya. Dan tadi disampaikan juga Pak ya, kalau misalnya di setiap KPP ini punya wilayah kerjanya. Nah, kita nih penasaran di mana aja nih wilayah kerjanya? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oke, siap. Terkait dengan wilayah kerja, untuk KPP Madya itu wilayah kerjanya ada di seluruh Provinsi Lampung. Jadi wajib pajak yang terdaftar di Provinsi Lampung, kemudian ditetapkan oleh keputusan Dirjen Pajak. Sedangkan untuk KPP Pratama, nah ini ada wilayah kerjanya nih. Ada wilayah kerjanya sendiri ya. Untuk KPP Pratama Bandar Lampung 1, yang sebelumnya adalah KPP Pratama Tanjung Karang. Nah, wilayah kerjanya adalah per kecamatan. Kecamatan Enggal, Kedamaian, Kemiling, Langkapura, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat. Nah, kemudian ditambah 4 kecamatan dari KPP Pratama Teluk Betung. Nah, karena kan tadi ya Pratama Teluk Betung kan sudah berhenti beroperasi nih. Nah, wajib pajak terkait dan wilayahnya dia atas 4 kecamatan nih, dia nanti pindah ke Bandar Lampung 1, yaitu untuk Kecamatan Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, dan Teluk Betung Utara. Nah, itu masuk ke KPP Pratama Bandar Lampung 1. Kemudian untuk KPP Pratama Bandar Lampung 2, nah, dia nambahnya 2 kecamatan dari yang sebelumnya KPP Pratama Teluk Betung. Nah, 2 kecamatannya itu adalah Bumi Waras dan Kecamatan Panjang. Nah, itu utama 2. Nah, sedangkan sebelumnya kan sudah ada wilayah kerja sendiri dia, yaitu untuk Kecamatan Kedaton, Labuan Ratu, kemudian Raja Basa, Sukabumi, Sukarame, Tanjung Senang, dan Wehalim. Nah, itu masuk ke KPP Pratama Bandar Lampung 2. Nah, kalau yang itu kan emang sebelumnya wilayah kerja mereka tuh. Nah, itu yang di Bandar Lampung tuh, Mbak. Bandar Lampung. Nah, kalau yang di luar Bandar Lampung nih. Nah, ini ada perubahan juga. Kebetulan nggak ada. Nah, tapi saya informasikan juga nih di sini. Kalau di sana itu pembagiannya lebih besar nih, berdasarkan kabupaten. Wilayah kerjanya lebih luas. Benar. Kalau tadi kan kecamatan, kalau di sini kabupaten. Nah, untuk yang Natarnya ada 4 kabupaten nih. Yang pertama Lampung Selatan. Yang kemudian Kabupaten Pesawaran,
Pringsewu dan Tanggamus. Dan Tanggamus Nah, ya. Jadi dari ujung Bakau sampai ujung lumayan situ, wow. Sawangan Situ ya. itu masuk KPP Pratama Natar. Iya. Kemudian Kalau untuk metro. metro. Metro itu kota metro itu sendiri. Kota metro sendiri. Kemudian Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara. Wow, Tiga. itu berarti Metro. Iya, metro ya. Metro. Maaf. Metro Kabupaten dan Lampung Lampung Timur. Timur. Oh, Sorry, iya, maaf, Lampung salah. Iya, jadi Oke. 3. Lampung Oke. Tengah dan Lampung Timur. Kota metro. Kemudian KPP Pratama Kota Bumi. Baru Lampung Utara. Iya, Oke. ini Lampung Utara dan sekitarnya ini ada 7 kabupaten nih. Wow. Lampung Utara, Mhm. Kabupaten Lampung Barat, Iya. Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Waikanan. Oke, bisa kebayang ya Nah, banyak yang luas diurusin tuh. ya, Pak ya. Jadi kalau Kota Bumi nih dari Samudra Hindia sampai Laut Jawa. Oh iya benar Gitu. juga Dari sih. barat ke timur itu Iya. lagi luas ya. Barat ke ini ya. Iya. Barat ya. Nah, Baik. gitu Kota Bumi. Aha, kalau yang di luar Kemudian lagi untuk kawan Lampung. yang di Bengkulu, Mhm. tadi kan di Lampung tuh, provinsi Iya. Lampung. Nah, untuk Iya. yang di Bengkulu ini untuk KPP Pratama Curup, Oke. dia Kabupaten Lebong, Aha. kemudian Kabupaten Rejang Lebong, dan Kepahyang. Kepahyang, Nah, ada oke. 3 kabupaten. Aha. Kemudian untuk KPP Pratama Bengkulu 1, Ada Bengkulu 1. yang sebelumnya adalah Arga Makmur. Mhm. Nah, untuk Bengkulu ini atas kota Bengkulunya itu dibagi menjadi 2. Oke. Nah, per kecamatan untuk di kota Bengkulunya dibagi kecamatan yang telah Bengkulu 1 dan Bengkulu 2. Oh, ada Bengkulu 1, Nah. Bengkulu 2 juga. Untuk kota Bengkulu itu yang masuk Bengkulu 1, kota Mhm. Bengkulu 1 yaitu untuk kecamatan Ratu Samban, Oke. kecamatan Teluk Segara, Oke. kecamatan Muara Bangkahulu, dan kecamatan Sungai Serut. Oke. Nah, kemudian kabupatennya adalah Bengkulu Utara, Mhm. Bengkulu Tengah, dan Mukomuko. Muka-muka. Nah, itu masuk Bengkulu 2. Iya. Masuk Masih Bengkulu masuk. 1. Iya. Itu wilayah kerja Bengkulu 1. Nah, kemudian untuk Bengkulu 2, Mhm. kota Bengkulunya ada 5 kecamatan. Ada kecamatan. Iya, ada 5 kecamatan yaitu Kecamatan Gading Cempaka, Mhm. Selebar, kemudian Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Kampung Melayu, dan Singaran Pati. Oke. Sedangkan kabupatennya itu Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur, maaf. Kaur ya. Jadi 4 kecamatan ada di Bengkulu 1 dan 5 kecamatan di Bengkulu 2. Oh. Nah, jadi harus dipastikan tuh yang sebelumnya memang hanya terdaftar di KPP Pratama Bengkulu. Mhm. Nah, jadi kalau misalnya dia masuk di 4 kecamatan itu, Mhm. dia ke Bengkulu 1 dan selebihnya ke Bengkulu 2. Gitu, Oke. Mbak. Bagian kerja. Itu yang paling penting Ya. ya. Baik tuh, sahabat sonora itu udah padat banget ya kan. Kalau misalnya tadi ada daerah kamu yang tersebut ya kan, bisa udah tahu nih di mana kamu harus mengurus pajak kamu ya. Dan sekarang kita beralih ke kamu sahabat sonora yang udah ikutan bertanya gitu ya di sini. Wah, pertanyaannya ya luar biasa, semuanya pinter-pinter ya. Ketemuan sama Sisi yang lagi di jalan nih bapak-bapak, pengen tanya nih, kenapa sih dilakukan perubahan nama? Terus kata Sisi, kira-kira jam operasional KPP di masa pandemi ini dari jam berapa sampai jam berapa? Silakan Bapak, siapa yang mau? Saya ya. menjawab. Mediantoni ya, baik. Nah, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Mhm. Jadi mengapa terjadi perubahan nama? Jadi sebetulnya bukan hanya perubahan nama yang kita lakukan sekarang ini, perubahan tata kerja, perubahan organisasi. Oke. Jadi saya gambarkan sebagai berikut. Misalnya satu KPP Oke. hanya mampu melayani 10.000 wajib pajak. Oke. Nah, kemudian tiba-tiba wajib pajaknya menjadi 20.000. Mhm. Jadi tidak memungkinkan lagi dilayani oleh KPP itu. Oh. Jadi kita pecah, kita bagi organisasinya, itu mungkin secara ringkas saya jelaskan. Iya. Jadi begitu pula wajib pajak yang ada di kota. Wajib Iya. pajak di kota kan sifatnya mungkin berbeda, Iya. penghasilannya besar. Mhm. Nah, itu kita kelompokkan pada wajib pajak yang khusus melayani berpenghasilan tinggi. Mhm. Nah, itu wajib pajak masuk KPP Pratama Madya. Sehingga sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, jadi perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas dan berkeadilan, serta untuk mewujudkan organisasi yang andal sehingga diperlukan pendataan organisasi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang lebih lanjut Iya. sampai ke KPP-nya. Oke. Itu mungkin nanti perubahan yang mengapa dilakukan perubahan. Iya. Kalau untuk perubahan jam operasional itu Mhm. tetap sama di masa pandemi, jam 8 sampai jam 4. Mungkin Iya. Mas Buat bisa menambahkan. Oke, Iya, silakan. terkait jam pelayanan, kita Mhm. sebutnya jam pelayanan tuh nggak ada perubahan nih, Mbak. Nah, Jadi jam pelayanan untuk wajib pajak tuh dimulai dari jam 8 pagi Oke. sampai dengan jam 4 sore. jam 4 sore. Nah,
sesuai dengan wilayah waktu masing-masing ya. Kita kan ada WIB. Iya. Nah, biasanya saya tambahan sedikit terkait dengan nama itu. Biasanya kita pemberian nama itu disesuaikan dengan wilayah kerja. Gitu kan, kebetulan kan emang ini kan wilayah kerjanya semuanya di Bandar Lampung. Nah, gitu. Nah, makanya ada Bandar Lampung 1, Bandar Lampung 2 biar lebih mudah kan mengingat. Oke, fungsinya sebenarnya adalah ya balik lagi ke wajib pajaknya untuk bisa optimal dan maksimal lagi gitu ya untuk melayaninya. Jadi kamu juga nggak terlalu banyak yang menumpuk juga mungkin ya Pak ya. Oke, dan kita ke Emma yang lagi diuntung. Pak, ini saya mau tanya, pernah lihat nih katanya ya di KPP Kedaton khususnya ada beberapa ibu-ibu gitu ya atau wajib pajak yang belum tahu harus ngambil nomor antrian online dulu kalau mau ke KPP gitu ya. Tapi mungkin mendapatkan pelayanan yang kurang enak gitu ya. Malah tetap disuruh daftar dulu gitu. Padahal ibunya mungkin belum dapat edukasi seperti apa nih cara daftarnya gitu. Kasihan kadang liatnya. Oh, empati ya. Betul. Ini pegawainya atau bukan sih yang ada di depan pintu KPP kata dia gitu. Dan dikasih saran juga dari Ibu Emma ini ya. Harusnya memberikan pelayanan yang baik kepada siapapun. Sabar ya Bu Emma ya, jangan emosi. Namanya juga manusia ya Bu gitu. Silahkan mungkin Bapak Fuad mau menjelaskan seperti apa sih pelayanan yang ada itu. Mungkin saya dulu ya. Oke. Oh, boleh Bapak Median, boleh. Ya, terima kasih. Itu mungkin suatu masukan ya Iya, untuk benar. memacu kinerja kita supaya menjadi selalu lebih baik ya. Benar. Bagi kami di Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Sebetulnya kita punya standar pelayanan Bu. Begitu wajib pajak masuk, kita harus dilayanin oleh satpam gitu, dan kemudian harus kita tuntun gitu, itu standar pelayanan. Nah, mungkin itu saya yakin itu insidentil gitu ya. Jadi hanya beberapa kali terjadi. Nah, sebetulnya yang di area di aula TPT itu sebetulnya itu bukan jarang kita ke sana untuk pegawai. Kita di balik itu. Ya sedangkan kalau di depan itu standar kita adalah satpam Bu. Satpam. Jadi mungkin satpamnya yang mengucapkan selamat pagi, selamat siang, kemudian menunjukkan ke nomor antrian. Tapi karena mungkin satpamnya itu tuh ya saya kira ada miss sedikit saya yakin ya. Jadi memang standarnya harus kita tunjukkan dia nomor antrian. Nomor satu lagi mungkin kalau golongan ibu rumah tangga itu mungkin agak gaptek teknologi ya. Dia harus nomor antrian online, sebetulnya mudah, cuma tinggal pencet saja gitu. Jadi mungkin satpamnya waktu itu sudah anggap paham gitu atau gimana lah gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit. Jadi tinggal pencet aja nomor antrian, nanti keluar. Ternyata dia langsung masuk dan nunggu. Kira dia akan dipanggil, ternyata kan lama. Kan memang kalau di antrian yang biasa di selain di kantor pajak itu kita cuman duduk, nanti kita berurutan dipanggil. Ternyata ini tidak. Kalau duduk boleh ngacak, cuman harus ada tua. Jadi mungkin ibunya juga miss, kita juga miss. Mungkin satpamnya juga kurang memberitahu gitu, atau saya yakin sih kalau yang di depan pintu itu yang kemudian bersikap kurang sopan tuh itu bukan standar pelayanan kami yakin itu orang luar Bu. Kalau satpam itu harus bertindak laku bagus kepada wajib pajak yang masuk, dan dia harus menunjukkan di mana nomor antrian, nanti tinggal dipencet aja, sebetulnya mudah. Gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin Mas Fuad mau nambahkan? Tambahan. Wah, makasih banyak nih Mbak Emma ya. Mbak Emma ya. Dan mohon maaf sebelumnya apabila ada kejadian yang kurang menyenangkan di kantor pelayanan pajak ya. Nah, emang ada tambahan juga terkait dengan masa pandemi ini. Kita ada aplikasi buat antrian online di kunjung.pajak.go.id. kunjung.pajak.go.id. Nah, dari situ kita tinggal ikuti aja instruksi di website tersebut. Jadi dari situ kita sebelum kita mau ke kantor pajak, kita ngambil antrian di sini secara online. Nah, kita situ. Jadi kita bisa melihat dan menyesuaikan waktu kita. Nah, pada saat kita kira-kira bisanya di jam berapa nih? Nah, nanti kita tinggal pilih saja waktu di situ. Nah, ternyata jam tersebut mungkin penuh atau mungkin tidak bisa di ini kan. Ya, terpaksa kita harus menyesuaikan lagi dengan ini. Kalau misalnya ternyata yang waktu yang kita bisa ternyata sudah diisi orang lain kan, seperti itu. Jadi kita menyesuaikan seperti itu. Harapannya supaya tidak ada penumpukan di kantor pajak. Jadi dari tempat kita bisa mengetahui nih kondisi kira-kira di misalnya tadi KPP Kedaton ya, sekarang Bandar Lampung 2. Ya itu kalau misalnya ternyata jam segini sudah
udah ada nih, udah ada orang ngantri semuanya, berarti kita besok. sesuaikan seperti itu. Berarti justru kalau misalnya pakai aplikasi dan juga kita bisa memilih waktu sesuai Ya. dengan kita, justru lebih bisa memudahkan ya Pak Iya, ya. betul. Jadi kita juga nggak kesana-sana. Nah ini Betul, juga insya Allah. untuk kamu sahabat Sonora yang mungkin pengen ngurus pajak, sekali lagi ya kamu bisa kunjungi kunjung.pajak.go.id dan kamu tinggal ikutin aja instruksi di situ, karena Dina juga sebenarnya udah pernah sih ya. Jadi nanti ada tuh apa keperluan kamu, terus kamu bakal kesananya jam berapa. Nanti dikasih tahu juga di situ ya Pak, Siap. apakah sudah full atau enggak gitu ya. Oke. Oke, kita break dulu sahabat Sonora, kita bakal ke segmen yang terakhir. Kira-kira nih kita bakal ngomongin apa gitu ya. Oke, coming from Celine Dion and Stevie Wonder with Overjoyed. Wah, ini lagu-lagu viral lagi nih sahabat Sonora ya, di semua sosial media. Enak banget ya. Jadi jangan lupa untuk selalu dengerin Memori Sonora jam 9 sampai dengan jam 11 siang ya, cuma di 96 FM Sonora Lampung pastinya. Dan sekarang masih bakalan ngasih kamu informasi lagi sahabat Sonora tentang perubahan kantor pajak ya, masih barengan Bapak Medianto dan juga Bapak Fuad. Nah, kalau tadi kan banyak perubahan ya Bapak-bapak ya. Nih kalau misalnya nih sahabat Sonora yang termasuk wajib pajak yang terdaftar di KPP yang operasionalnya atau operasinya sudah dihentikan, kira-kira apa nih yang harus dilakukan sahabat Sonora sebagai wajib pajak? Ya, baiklah ya. Apabila saudara-saudari atau perusahaan merupakan wajib pajak yang terdaftar pada KPP yang dihentikan operasinya, silakan cek KPP terdaftar yang baru sesuai wilayah administrasi melalui website www.pajak.go.id wilayah administrasi. Oke. Nah, jadi mulai tanggal 24 Mei 2021 pelaksanaan kewajiban perpajakan saudara-saudari dilakukan melalui KPP yang baru tersebut. Oke, boleh Dina ulangi ya. Jadi kamu bisa melalui langsung cek websitenya di www.pajak.go.id/wilayah-administrasi ya. Nah, apa kalau misalnya nih ternyata wajib pajak yang terdaftar pada KPP yang berganti nama gitu ya, apa yang harus dilakukan sama sahabat Sonora kalau memang dia termasuk wajib pajak yang terdaftar di KPP yang ganti nama tadi Pak? Baik Mbak, kalau untuk wajib pajak yang mengalami pergantian nama ya, nah kalau misalnya dia tidak berubah, berarti dia otomatis saja melanjutkan. Oh ya, sebelumnya saya lupa ngasih tahu, ini pergantian ini dimulai sejak 24 Mei Mbak ya. 24 Iya, jadi kemarin kita launching kemarin. acaranya, kita peresmian pembentukan MADA dan perubahan nama ini. Nah, itu secara otomatis tuh. Jadi wajib pajak yang sebelumnya Tanjung Karang, iya tinggal lanjutin aja. Cuman yang riskan ini terkait dengan wajib pajak yang sebelumnya dari Truk Betung. Nah, itu dia harus mengetahui itu. Karena terkait wilayah kerja itu untuk Tanjung Karang itu tidak ada perubahan. Dia otomatis masuk ke Bandar Lampung 1. Nah, ini Truk Betung itu yang 4 kecamatan tadi itu. Nah, itu yang masuk ke Bandar Lampung 1 atau yang duanya di Bandar Lampung 2 gitu. Oke, baik gitu ya. Dan kalau misalnya sahabat Sonora nih termasuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya, karena kaya banget gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan sama sahabat Sonora ini? Untuk sahabat Sonora yang merupakan wajib pajak, gini, kalau misalnya dia untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya ini, dapat kita cek juga di www.pajak.go.id. Nah, tapi sebelumnya kita juga sebenarnya sudah menyurati juga tuh dari KPP Pratama. Kita surati karena jumlah wajib pajak di KPP Madya ini itu tidak sebanyak yang wilayah. Gitu, hanya 1000-an berapa gitu. Nah, yang sebelumnya sudah ada KPP yang mengawasi kan ya, yaitu dari Bandar Tanjung Karang, Kedaton. Nah, itu sebelumnya emang sudah kita surati juga bahwa Bapak mulai 24 Mei pindah ke KPP Madya, seperti itu. Nah, jadi untuk wajib pajak yang Madya ini sudah diinformasikan juga terlebih dahulu. Malah sebelumnya minggu lalu juga kita sudah mengundang wajib pajak Madya, kita sampaikan hak dan kewajiban Zoom. Zoom itu ya, acara Zoom sudah kita undang. Kita sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian mulai 24 Mei pindah ke KPP Madya, hak dan kewajibannya kurang lebih sudah kita sampaikan. Seperti itu. Tenang aja ya. Oke, jadi itu dia tadi sahabat Sonora, kalau misalnya ada
urusan kamu di perpajakan, kamu bisa lihat dulu di websitenya di www.pajak.go.id, atau kamu bisa juga mengecek yang namanya KPP kamu yang terdaftar sesuai dengan wilayah administrasi kamu di www.pajak.go.id/wilayah-administrasi. Atau untuk kamu yang mungkin punya urusan dengan kantor pajak secara offline, kamu bisa dulu ya ngambil nomor antrian ya Pak ya di kunjung.pajak.go.id. Oke. Nah, karena kita sudah di segmen terakhir Bapak-bapak ya, apa nih kita yang mungkin menjadi kalimat penutup? Mungkin ada pesan, himbauan atau apa dari Bapak-bapak sekalian? Boleh tambahan dikit Pak? Boleh, terkait tadi. Sebenarnya dari website tadi pajak.go.id itu banyak benar tuh informasi tentang perpajakan. Nah, di situ kita bisa melihat terkait aturan perpajakan. Di situ nanti ada menu tentang belajar pajak. Habis itu pendaftaran NPWP juga bisa tuh secara online. Oh iya. NPWP kan bisa daftar online. Ada beberapa fasilitas di situ, di website situ. Kemudian terkait yang kunjung pajak tadi, ada linknya juga di sini. Jadi kita satu ini aja ke website itu, nanti salah satu linknya ke kunjung pajak, nanti diarahkan ke situ juga. Jadi sebenarnya serbaguna nih, terutama tentang pengetahuan perpajakan, karena di sini akan kita update peraturan terbaru nih. Karena kan kita ketahui nih, masalah peraturan perpajakan ini kan dinamis, dia menyesuaikan dengan kondisi ekonomi negara kita sekarang kan. Nah, tentunya itu salah satu media informasikan ke wajib pajak itu melalui website ini. Jadi tinggal klik aja www.pajak.go.id ya. Tenang aja di situ. Dan kalau misalnya mau buat NPWP sekarang tuh udah gampang banget ya Pak ya. Tinggal diem aja di rumah, kayaknya Adik Dina langsung dapat itu kartunya. Iya, kartunya nanti kita kirimkan sesuai itu. Yang penting setelah daftar secara online, nanti berkas yang diperlukan bisa diupload dan juga bisa dikirimkan sesuai dengan KPP dia terdaftar. Misalnya dia ternyata kalau orang pribadi kan berdasarkan domisili, KTP kecamatan mana, misalnya kecamatan Kedamaian. Nah, nanti syarat kelengkapannya dikirim pos saja, gitu. Jadi nggak perlu datang, gitu. Nanti feedbacknya kita ini akan kirimkan kartunya ke rumah. Juga. Iya, ini bener loh, nggak no hoax ya, karena aku merasakan gitu ya. Kayaknya enak aja gitu ya. Oke, silakan Bapak Mediantoni, mungkin ada pesan-pesan terakhir atau statement closing-nya. Oke, bagi wajib pajak yang berada di Provinsi Lampung dan Bengkulu, sebelum terdaftar di KPP pertama Teluk Betung dan Bengkulu, harap memperhatikan kecamatan di mana mereka berada. Karena setelah tanggal 24 Mei ini terjadi perubahan untuk KPP pertama Teluk Betung telah berhenti operasi. Dan bagi wajib pajak yang sebelumnya terdaftar di sana, maka saat ini berada di kecamatan Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, dan Teluk Betung Utara pindah ke KPP Bandar Lampung 1 yang beralamatkan di Jalan Dr. Susilo nomor 19. Sedangkan untuk yang berada di Kecamatan Bumi Waras dan Panjang pindah ke KPP Bandar Lampung 2 yang beralamatkan di Jalan Dr. Susilo nomor 41. Sedangkan untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya telah kami surati langsung untuk memberitahukan kepindahannya ke KPP Madya. Jadi saya himbau semua segenap pendengar Radio Sonora, mari bersama-sama kita bergotong royong untuk pembangunan negara dengan cara membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bella Camkoha, pajak kuat, Indonesia maju. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, semoga sukses ya dengan adanya perubahan ini. Gitu ya, dan juga bisa dimengerti gitu sama wajib pajak yang ada di luar ya. Sahabat Sonora, itu dia tadi. Jadi kalau misalnya kamu pengen ke pajak gitu ya, unduh aja dulu, klik aja dulu websitenya gitu ya di www.pajak.go.id. Jangan kemana-mana, tetap ya masih ada 1 jam lagi kamu untuk menikmati yang namanya lagu-lagu memori Sonora. Dan Dina harus pamit ya, bye-bye.